Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjadi kembali musibah di Pertamina. Baru awal Maret kemarin ya, depo Pertamina Pelumpang meledak dan menewaskan banyak orang. Sekarang awal April, kurang lebih hanya berselang 1 bulan, kilang Pertamina Dumai meledak dan ada korbannya juga. Kalau ditarik mundur ke belakang sedikit saja, sekitar 1-2 pekan ke belakang, kapal tangki pembawa BBM punya Pertamina terbakar, meledak di laut, di laut ya, nanti kita lihat informasi detailnya. Astagfirullahaladzim. Ini kita sudah ingatkan berkali-kali. Apa evaluasinya? Tidak disampaikan ke publik. Bagaimana mencegah agar tidak terjadi lagi kebakaran di sana? Tidak ada penjelasan. Paling banter, Erik memecat direktur apa gitu ya, bukan direktur utama. Direktur utamanya yang ada di foto di tengah ini, Nike Widiawati. Kan harusnya dia. Terus Ahok kemana? Apa kabarnya? Dia yang keluar-keluar merem saja Pertamina untung. Mana buktinya? Malah rugi dan rugi, kebakaran dan kebakaran. Ingat loh, Pertamina itu milik negara, bukan milik Anda. Milik negara. Negara itu milik rakyat. Rakyat itu kita semua. Jadi kita berhak untuk mengkritisi, kita berhak untuk marah, kita berhak untuk bersedih. Tapi tentu tidak cukup berhenti pada bersedih, marah dan sebagainya. Kita harus terus dorong agar ada evaluasi besar-besaran. Kalau sudah begini, saya kira tidak ada lagi opsi lain kecuali ini harus dipecat para pimpinannya. Ahok harus dipecat, Nike Widiawati harus dipecat, dan Erick Thohir harus dipecat. Malah sibuk ngurusin PSSI yang hasilnya juga kekecewaan demi kekecewaan. Emang gampang ya Menteri BUMN merangkap ketua PSSI? Oke, kita lihat kabarnya dari TV One News. Sejumlah warga rusak akibat ledakan kilang Pertamina Dumai. Ini warganya ya, warga yang terdampak ini. Ini kejadiannya tadi pagi dini hari. Ini beritanya aja jam 2:56 ya. Dumai, TV One News, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Pertamina Dumai Agustiawan menyebutkan pihaknya sedang melakukan pendataan kerusakan rumah-rumah warga sebagai dampak dentuman keras dari kompresor gas feed pada Sabtu pukul 22:45. Ini tadi malam ya, tadi malam. Benar, sudah dibentuk tim untuk melakukan pendataan bersama dengan unsur Pemda dan Forkopimda, kata Agustiawan melalui pesan WhatsApp. Pasca kejadian, kata Agustiawan, tim keadaan darurat telah berhasil mengatasi kejadian di area gas kompresor kilang Dumai dalam kurun waktu sekitar 15 menit. Nah, jadi klaimnya 15 menit teratasi. Saat ini operasi kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sedangkan unit lainnya masih beroperasi secara normal. Penyebab kejadian masih belum diketahui. Terdapat 5 orang yang terdampak di ruang operator dan saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan terbaik. Kondisi pekerja terdampak tersebut saat ini stabil. Alhamdulillah ya. Agustiawan menjelaskan saat ini timnya terfokus untuk memastikan kondisi aman serta melakukan pemantauan untuk memastikan agar masyarakat di sekitar kilang tidak terdampak oleh kejadian ini. Terkait adanya komplain warga terdampak dari ledakan tersebut, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi juga belum memastikan rincian jumlah rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Ya, itu memang butuh waktu, harus didata ya. Kita belum cek, yang di dalam itu adalah fire team dan dari rescue penyelamat dan ambulans. Kita belum ke sana karena masih melakukan pengamanan di luar dulu karena banyak masyarakat lagi komplain katanya.
Ini saya ingin menyimak ya apa yang disampaikan oleh tim dari Pertamina. Katanya sudah berhasil mengatasi dalam 15 menit. Kita lagi fokus untuk memastikan kondisi aman serta melakukan pemantauan agar masyarakat tidak terdampak. Ini namanya kuratif ya. Nah, sudah kejadian, ada masalah besar menjadi perhatian publik, kemudian fokus semua konsentrasi ke sana. Bahkan mungkin termasuk dana masuk ke sana. Untuk segera menyelesaikan secepat-cepatnya masalah yang ada di sana. Tapi kemudian bulan depan blok meledak lagi di tempat lain. Fokus lagi ke sana. Memastikan warga aman. Tidak. Itu iya, betul. Tapi kalau hanya pada kuratif, kita hanya tergopo-gopo pada situasi-situasi genting. Dan tidak terpikir untuk bagaimana mengatasi agar di wilayah-wilayah lain, kilang-kilang lain, depo-depo lain tidak lagi ada ledakan. Iya kan? Ini fakta kok, fakta. Hitungannya sebetul-betul saja sebentar. Tidak sampai 1 bulan. Kecelakaan lagi. Musibah lagi. Kok Pertamina ini identik dengan kecelakaan dan musibah ya? Kan harusnya introspeksi itu. Ya mungkin saja. Bisa jadi karena komutnya, komisaris utamanya, itu betul-betul tidak kompeten. Yang bisanya hanya, mohon maaf ya, ini kan keluar dari mulut dia. Dia kan paling senang ngomong, tai, tai. Sampai netizen ada yang bilang nih, karena tai setitik, rusak kilang sepertamina. Ini tidak tersentuh gitu. Ya jangankan komisaris utama, nih direkturnya aja tidak tersentuh kok. Nggak sampai diganti. Apalagi mengundurkan diri. Erick Thohir nyopot salah satu direkturnya. Bukan direktur utamanya. Nah kita lihat. Baru awal Maret 2023 kebakaran Pelumpang. Akhir Maret 2023 kapal BBM terbakar. Disusul awal April 2023 kilang Dumai terbakar. Ayo cepetan cari keterkaitannya dengan Anies. Seperti kasus Pelumpang agar komisaris dan direktur Pertamina aman. Ya. Begitu ya, kalau di Jakarta memang ada sasaran tembak yang sangat mudah, sangat empuk, yaitu Anies Rashid Baswedan. Pokoknya selama wilayahnya Jakarta, apapun yang terjadi salah Anies. Jadi mudah memframing ke sana mereka ya. Nanti dicarinya mudah. Nah, kalau di sini kan susah. Bagaimana caranya agar kebakaran ledakan Pertamina di Dumai itu salah Anies Baswedan. Nah, kita lihat ya. Ini baru kemarin nih. 26 Maret kabarnya. Kapal BBM terbakar di perairan Mataram. 3 ABK dilaporkan tewas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan matinya syahid ya, sedang bekerja ya. 26 Maret. Sekarang 2 April. Berapa sisanya ya? Seminggu. Disertai ledakan keras, kilang minyak Pertamina Dumai terbakar. Dan kita belum tahu korban detailnya berapa ini. Mudah-mudahan transparan, tidak ditutup-tutupi. Mudah-mudahan Pertamina mau belajar dari pengalamannya, tidak berusaha untuk menyogok-nyogok seperti yang terjadi di Pelumpang agar tidak menggugat. Ya, kita juga belum tahu nih sejauh mana. Nggak ada juga kabarnya ini gugatan-gugatan ini dari masyarakat yang terdampak di Pelumpang. Apakah juga berhasil dijalankan lagi? Money politik, bukan money politik ini. Money Pertamina aja gitu. Nah, ingat lagi nih, satu kali lagi. Ini kita harus ingatkan betul-betul. Tapi sebelum masuk ini kita lihat ada beberapa tanggapan. Nanti jangan kaget bila muncul laporan keuangan Pertamina menyebut angka rugi gitu. Klaim asuransi plus nutupin kasus besar di pemerintahan. Pengalihan isu lagi katanya ya. Nih. Ini daftar nih. Ya. Daftar ledakan. 1 Balongan 29 Maret 2021, 2 Cilacap 11 Juni 2021, 3 Cilacap lagi 13 November 2021.
4 Balikpapan 4 Maret 2022, 5 Balikpapan lagi 15 Mei, berselang hanya beberapa bulan 2022, Pelumpang 3 Maret 2023, Dumai 1 April 2023. 7 tuh. Hanya dalam hitungan 2 tahun 7 kali terjadi ledakan. Apa kabar Ahok? Apa kabar Nike Widiawati? Apa kabar Erick Thohir? Mau berapa lagi depo Pertamina yang akan meledak? Mau berapa lagi kapal pengangkut BBM Pertamina kebakar? Mau berapa lagi? Kita tidak mendengar dari Pertamina upaya-upaya untuk tidak terjadinya lagi kejadian serupa di masa depan. Kita tidak mendengar itu. Minimal saya secara pribadi yang setiap hari nongkrongin berita, kita tidak mendengar. Semuanya hanya bicara di wilayah yang normatif. Kami akan pelajari, kami akan evaluasi, kami akan berikan sanksi, kami akan ini, kami akan itu. Tapi semua menjadi nihil. Semua menjadi tidak bermakna sedikit pun ketika dalam waktu yang tidak lama meledak lagi di sini. Meledak lagi di sini. Kan yang terpenting adalah solusinya bagaimana. Kemudian dilakukan sudah sejauh mana. Atau dilakukan atau tidak. Bukan janji. Ini urusannya bukan lagi politik, Bung. Kalau di politik katanya yang penting janji, bukan bukti. Caleg-caleg kan berjanji nanti ini jalan di sini akan kita rapikan. Nanti kalau di sini gedung ini akan kita perbaiki. Nanti kalau ada di sini kita akan. Padahal itu semua wilayahnya wilayah eksekutif, bukan wilayah legislatif. Jadi kita juga harus makin pintar nanti ya ketika kita akan memilih, kita tanyakan, kita kritisi para caleg itu. Karena kita harus memilih betul-betul orang-orang yang mampu merubah sistem juga. Jangan sampai kejadian seperti hari ini, seperti yang diakui oleh Bambang Pacul. Secara gamblang menyatakan kurang lebih maknanya bahwa DPR tuh udahlah nggak ada apa-apa. Bohong-bohongan itu. Dagelan-dagelan aja isinya, sandiwara saja. Mau gaduh-gaduhan bagaimanapun. Selama ketum partainya A, tetap A. Ketum partainya bilang B, tetap B. Apapun yang terjadi di gedung DPR. Terus ngapain ada gedung DPR? Ganti saja jadi Dewan Ketum Partai. Cukup 9-10 orang. Iya kan? Termasuk hal-hal yang seperti ini juga. Mana kita dengar desakan dari anggota Dewan? Nggak ada. Ya ada 1-2 suara, tapi tidak terlalu terdengar. Kan yang pasti ini harus menjadi perhatian publik gitu. Harus menjadi tekanan. Harus ada langkah konkret dari Pertamina. Dan kami rakyat menyimpulkan solusinya adalah pecat orang-orang itu. Pecat Ahok, pecat Erick Thohir, pecat Nike Widiawati. Widiatama nama kampus di dekat rumah saya. Sistem sebaik apapun kalau orangnya rusak ya tetap tidak bisa dijalankan. Dan kita sudah lihat tadi 7 kejadian hanya dalam waktu 2 tahun di era kepemimpinannya mereka. Tidak ada penjelasan yang baik dan lugas, yang clear, yang detail dari mereka. Nggak ada. Semuanya hanya penjelasan-penjelasan normatif. Pak Wapres datang, Pak Presiden datang. Oke. Ada misalkan solusi dari Erick Thohir ini akan dipindah. Ya, dari Pelumpang akan dipindah ke lahan yang punya Pelindo. Ya. Tapi kan juga inti masalahnya bukan itu. Bagaimana caranya agar depo-depo Pertamina, kilang-kilang Pertamina itu tidak terbakar lagi. Tidak terjadi ledakan lagi. Sampaikan itu gitu. Kan nggak bisa akhirnya bicara bahwa ini di luar kekuasaan manusia. Nah, wong di situ ada orang kok. Di situ ada teknik, di situ ada manajemen kok. Masa nggak bisa kita berbuat berikhtiar? Nah, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kalau kaum itu tidak berikhtiar merubahnya. Dasarnya di situ, artinya peran manusia itu jelas ada di situ. Faktor manusia pasti ada di situ. Nggak bisa kemudian wilayah-wilayah yang begini kita timpakan pada alam, pada Tuhan dan sebagainya. Nah, kalau udah bicara prestasi langsung nunjukin diri. Saya itu. Kalau bukan karena saya. Dan begitu.
Nah, inilah kehebatan mantan napi jadi komisaris. Merem aja Pertamina untung. Siapa dulu dong? Ahok yang paling NKRI dari Indonesia asli. Ada dan bekerja nggak kayak kau. Oke. BTP ini memegang koreng bos-bos. Sampai 7 kejadian berulang aja nggak tersentuh. Komisaris utama kok dari narapidana. Circle-nya merah over biadab. Waduh. Nanti laporan Pertamina muncul angka rugi. Bisa jadi nih buat alasan. Nah ini nih yang tadi nih. Karena tai setitik rusak minyak sepertamina. Ampun. Yang kita khawatirkan nih ya seperti disampaikan oleh Doni. Ini ada unsur kesengajaan ini. Ini permainan mafia-mafia Pertamina. Kan kalau benar ini nauzubillah min dzalik. Jahatnya luar biasa. Hukumannya kalau ini harus diusut dan ketahuan bukan lagi seumur hidup. Mungkin 1000 tahun aja, 2000 tahun itu dihukumnya. Jahat sekali ini. Yang jadi korban kan rakyat lagi gitu. Nah, itulah sahabat AJTNA semua. Pasti Anies lagi yang salah. Ampun. Kita lihat dulu. Wah, sudah hampir 400-an ini yang bergabung. Terima kasih ya. Ini yang penting dari video kita. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa berdiskusi. Kita bisa berdiskusi, kita bisa membahas segala sesuatu yang menjadi perhatian publik. Mudah-mudahan Pertamina dipimpin oleh anak bangsa yang berakhlakul karimah, sehingga sepeser hak rakyat pun dapat dipertanggungjawabkan. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Sebetulnya BUMN sendiri ya sebagai yang tentu yang di atasnya Pertamina itu sudah mengusung tagline-nya kan akhlak kan. Tapi kan akhlaknya sebelah mana kan gitu ya. Gusno dipuasi umat Islamofobia terus-terusan apes. Wah. Ahmad Taufik, selama musibah kebakaran Pertamina di Pelumpang sampai sekarang di Cina Ahok nggak nongol-nongol. Mana buzzer RP? Oh begitu ya. Saya malah kehilangan kabarnya justru itu. Kemana Ahok? Nah itu benar, mendata yang terikutkan untuk warga ini proses. Oke. Budi ya. Haha, hihi. Nama akunnya haha hihi. Kalau punya harga diri dan kemaluan, harusnya Ahok dan Erik mundur. Ahok, Erik, Dewi, Nike ya. Iya, itulah ya budaya di kita ini yang belum sampai ke taraf sana. Budaya di kita ini budaya nggak tahu malu gitu. Udah ketahuan aja masih terus cari alibi ya. Atau menimpakan kesalahannya pada pihak lain. Cuma jago ngomong sama marah-marah doang si Ahok gitu. Orang juga tahu udah karakternya sudah nampak gitu. Ahmad Taufik pasti disalahin Anies. Hanung, carikan kambing hitam. WKWK, biar yang angkat dia jadi menteri nggak terlihat bodohnya. Ini luar biasa ya Erick Thohir ini ya. Ini saya kira qadarullah ya. Ini ya yang paling netral bahasanya qadarullah. Tapi dalam beberapa sudut pandang banyak sahabat kita juga bilang ini makar Allah gitu ya. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak orang untuk menunggangi gitu kan. Menunggangi momen-momen naik menjadi capres-cawapres itu ternyata kenyataannya berkata lain. Ya seperti bagaimana Piala Dunia Indonesia yang digadang-gadang akan menjadi momentum Erick Thohir untuk naik menjadi calon presiden atau cawapres yang punya potensi besar. Akhirnya rontok dengan sendirinya. Bahkan Ganjar pun ikut-ikutan langsung menjadi antitesisnya Jokowi. Sehingga Puan Maharani akan semakin melanggeng. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Paling terbaik kalau mau misalkan capres dari PDIP itu Megawati turun lagi, keren itu. Wakilnya Mbak Puan Maharani, makin keren itu. Kita dukung. Nanti kita akan bantu sosialisasikannya. Asli, beneran. Saya ngomong bener ini. Anies, oke. Assalamualaikum Bang, salam perubahan. Waalaikumsalam. Berdosa orang yang suka membuat fitnah orang tidak bersalah. Selama orang yang bukan ahlinya ditugaskan, tunggulah kehancurannya. Indonesia menuju fakta yang digoyangkan segoyang-goyangnya. Prestasi Ahok, prestasi Erik, inikah setara dengan gaji yang nyentuh MM? Ya, nyentuh MM-an katanya ya, per bulan tuh karena dia dapat beberapa bonus apa segala macam. Katanya rugi, tapi bonus masih ada, nggak ngerti juga ya. Sejak tahun 2021 sudah 8 kali peristiwa kebakaran Pertamina. Wah, ini ditambah ini. Saya berhitung tadi 7 ya di sini. Tuh Pertamina di Dumai meledak gara-gara Anies.
Rejimnya terlalu koplak dan masih mengandalkan orang yang moralnya bobrok. Waduh, pecat Ahok. Kalau kita bilang sering meledak, masa direksi Pertamina tetap bertahan ya? Itu dia gitu. Kita nggak ngerti betul-betul, kita nggak habis pikir kok bisa-bisanya gitu, tanpa merasa bersalah gitu, lempeng-lempeng aja gitu. Kan saya pernah bilang ke sahabat Ajatena semua, kita dorong nih pada Pertamina semua pimpinannya, termasuk ada Ahok di situ, termasuk ada Erick Thohir di situ. Yuk sama-sama berjajar, kemudian memberikan sikap tubuh yang meminta maaf, menundukkan kepala, sedikit memiringkan badan. Gak ada itu. Jadi artinya apa? Barangkali ini mereka masih merasa besar kepala saja gitu. Meskipun musibah bertubi-tubi datang ke mereka, mereka tetap saja merasa paling benar. Barangkali begitu ya. Saya ngeri saja, ini betul-betul tanda bahwa bobroknya rezim ini semakin tampak ke hadapan rakyat, memang sebagai sebuah tanda bahwa rezim tidak akan bertahan sampai 2024. Ngeri kali kalau begitu ya. Ayo, silakanlah ya, segera berikan yang terbaik untuk negeri ini, bukan cari muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai